merujuk kepada kitab yang Anda pegang, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ini hal yang menarik. Ada Protestan yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Betul? Ya, Yesus diangkat Tuhan menjadi Tuhan atas umatnya. Begitu, Bang. Oke, berarti bukan Tuhan. Luar biasa. Ketika Anda memilih menjadi seorang Protestan, rujukan Anda dalam memahami Yesus itu dari sudut pandang mana, Bang? Apakah dari sudut pandang Yesus atau dari sudut pandang murid-muridnya atau rasul-rasulnya termasuk Paulus? Silakan. Oke, kita berbicara tentang pribadi Yesus. Berarti saya selalu mengacu pada pengakuan Yesus, tidak mengacu pada pandangan siapapun. Saya mencari pengakuan Yesus tentang dirinya. Kemudian saya tarik lagi ke Bible, kitab tebal Taurat Perjanjian Lama, dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu disebut begini, Bang. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu di Perjanjian Lama, kitab tebal itu. Kemudian mari kita lihat pengakuan Yesus tentang dirinya dalam Markus, Perjanjian Baru, ya, Injil yang disebut Injil, kitab tipis itu, Perjanjian Baru. Markus 12 ayat 29. Tadi yang saya bacakan pertama tuh kitab Taurat, Ulangan 6 ayat 4, kitab Musa. Sekarang saya bacakan kitab Injil Markus 12 nomor 29. Seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jawab ahli Taurat itu, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Jawab Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu terdukung oleh kitab lama dan kitab baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silakan, Bang. Oke, mantap, semakin menarik. Artinya apa? Artinya adalah Anda adalah seorang Kristen yang sejati, yaitu pengikut Kristus. Ketika Anda menjadi seorang pengikut Kristus, artinya Anda mengikuti setiap apa yang dinarasikan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, dan apa yang diinginkan Yesus. Tetapi pada akhirnya, izin Bang, ketika saya bertanya hal-hal yang kecil bisa langsung dijawab. Contoh, apakah Abang masih ke gereja? Ya. Oke, ajaran siapa yang menyuruh Abang ke gereja? Itu dalam pandangan saya, ya, urusan dunia kita yang atur. Kalaupun kita sudah terlahir demikian, hari Minggu kita ke gereja, untuk apa lagi kita mendaulat untuk orang semacam saya ini, kan orang kebanyakan, ya, kan tidak mungkin lagi. Izin Abangku. Izin Abangku. Ikut adat. Iya. Ketika Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu, sedangkan Abang sendiri mengakui atau mengimani bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Dia adalah Tuhan, bukan Tuhan. Karena keliru ketika dikatakan Tuhan. Pertanyaan saya, ajaran dari mana, ketika dan di mana saya bisa mendapatkan rujukan bahwasanya Yesus ini sendiri mengajarkan untuk ke gereja? Silakan, Abang. Oke, kita kembali ke singkat. Saya berusaha untuk menjawab singkat bahwa dalam kehidupan bangsa Israel yang menjadi panutan kita sebagai orang Kristen, itu ada hari Sabat. Namun pun demikian, Sabat itu diciptakan untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat. Ada pengecualian, atau saya bawa dalam contoh, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi apapun itu, yang penting kita kuduskan satu hari, entah hari itu namanya Senin, Minggu, Sabtu, kita kuduskan satu hari untuk Tuhan. Saya anggap itu sebagai hari perhentian. Lanjut, Bang.
Oke, menarik. Nah, ketika Anda mengatakan akan hal itu, betul adanya dengan akal hal itu ketika mau ditarik dalam akal logika manusia pada umumnya dalam beribadah. Itu oke. Nah, kita tadi kembali kepada narasi Abang di mana di Al-Qur'an, betul. Al-Qur'an itu menjelaskan seperti ini, Bang. Wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah alaikum. Artinya apa? Artinya di mana Yesus ini ketika Abang tidak mengikuti dan Abang betul-betul fokus mengikuti di mana keinginan Yesus, seperti apa keinginan Yesus. Yesus ini hanya diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, nyatanya sampai keluar kemana-mana dari di luar Bani Israel itu bukan ajaran Yesus, sama sekali bukan ajaran Yesus. Dan di mana juga saya lanjutkan, kita sedikit masuk di ayat. Yesus mengatakan seperti ini. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, masih banyak yang ingin aku katakan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang datang kepada kalian, yang akan mengajarkan ajaran kebenaran dan mengajarkan ajaran yang akan datang. Dia akan memuliakanku dan dia akan mengajarkan sesuatu sama seperti aku, yaitu dari ajaran yang datang daripada Bapakku. Menurut Abang, ayat ini apa keinginan Yesus, rujukan Yesus tentang akan hal ini? Silahkan, Bang. Ulang disingkat, Bang, Tok, ya. Yang paling inti adalah pertanyaannya tentang bagaimana, Bang. Ulang, silakan. Yesus ingin, masih banyak yang ingin dikatakan oleh Yesus, tetapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Ini Yesus menyampaikan kepada bangsa Israel. Siap. Yesus menyampaikan kepada bangsa Israel, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang akan datang kepada kalian, yang mengajarkan ajaran yang akan datang, pengetahuan-pengetahuan yang akan datang. Dia akan mengajarkan sesuatu yang datang daripada Bapakku, sama seperti aku, dan dia akan memuliakanku. Pertama pertanyaannya, ajaran apakah yang belum disampaikan oleh Yesus itu, yang belum siap diterima oleh umat manusia? Kedua, siapakah roh penghibur itu, dan apa yang diajarkan sampai sekarang? Silakan. Oke, Bang. Kembali saya jawab sesuai kapasitas pemahaman dan pengetahuan saya, tidak mewakili kitab, gitu ya, Bang. Boleh ya, sesuai kemampuan ya. Ya, silakan. Oke, silakan, Bang. Kita berakal logika. Ya, dengan logika saya yang disebut penghibur di situ, roh penghibur. Kalau roh itu saya selalu kaitkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus di mana tugasnya itu mengayomi atau melindungi, merahmati. Jadi di antara Kristen itu, kalau kita dikayomi oleh Roh Kudus, atau seseorang dikayomi Roh Kudus dan dia mengatakan kebenaran tentang firman Tuhan, mungkin itu yang menjadi isyarat yang dikatakan Yesus bahwa akan datang roh penolong. Roh penolong itu selalu kami kaitkan dengan Roh Kudus yang membimbing, menolong. Mungkin segitu, Bang, atau rinciannya mungkin orang-orang kelanjutannya daripada Yesus yang akan nanti menerjemahkan ajaran Yesus dengan benar. Mungkin bisa juga ke situ tentang sosok setelah Yesus, atau tentang Roh Kudus yang menolong dan mengayomi, terus membangkitkan tokoh yang mengajarkan. Demikian, Bang, pendapat saya. Oke, betul. Jadi gini, Bang, ketika dikatakan bahwasanya tetapi Abang ini masih percaya dengan penyaliban? Iya, saya yakin bahwa saksi mata adalah mereka yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, makan, minum, berjalan, dan melihat dengan mata kepala bahwa Yesus tersalib. Bukan dugaan yang datang 570 tahun kemudian, Bang. Silakan. Oke. Ketika Abang menempatkan Yesus pada posisinya, tetapi masih ada sedikit dalam perspektif Islam, masih ada sedikit kekeliruan di mana hal-hal yang dikatakan akan memuliakan Yesus tetapi mempercayai tentang proses penyaliban. Proses penyaliban yang kita tahu, Abang, kalau Abang juga tahu, Yesus itu posisinya diludahi, ditampar, dihinakan, ditusuk perutnya pakai tombak. Pertanyaan saya, ketika Abang percaya dengan yang namanya penyaliban, konsep penyaliban itu, apakah Abang memuliakan Yesus? Dalam segi akal logika manusia, Bang, silakan. Itu agak sulit, tapi saya jawab sekemampuan saya bahwa mungkin yang dimaksud dengan makna akulah jalan kebenaran, artinya
bukan penebusan ya. Kalau ditebus itu buktinya masih ada hari penghakiman di mana Yesus masih menolak orang-orang yang bersaksi bahwa bukankah kami telah bernubuat atas namamu, menyembuhkan Yes. orang Betul. namamu. Mungkin itu masih ada kata enyahlah engkau keturunan ular beludak yang tak kukenal gitu, ancaman neraka di situ. Jadi menurut saya kalau memang saya belum ketemu ayatnya tentang sudah diisyaratkan bahwa dia akan tersalib mungkin saya, tapi itu tidak kuat karena saya belum temukan ayatnya di perjanjian lama kitab nubuatan itu. Tapi tentang penyaliban itu kita kan percaya kitab suci. Jadi kalau dari anak-anak saya sudah membaca, mendengar, diajarkan, kemudian saya membaca dan begitu dari yang tertulis, dan saya belum punya kuasa untuk menolak itu, saya masih menerimanya. Demikian Abang. Oke, luar biasa. Jadi gini Bang, sedikit kita menambahkan tema dalam pembicaraan kita, mencari kebenaran dalam iman. Oke, boleh Abang? Mencari kebenaran dalam Mencari iman. kebenaran dalam iman, yaitu iman yang kita imani ini apakah sesuatu hal yang betul atau tidak. Jadi saya akan bernarasi seperti ini Bang. Dimana ketika seorang Islam, seorang kami diajarkan tentang bagaimana di surah Al-Hujurat ayat 6 dikatakan bahwasanya apabila kamu mendapatkan informasi jangan ditelan mentah-mentah, tetapi diteliti dulu agar kamu tidak tersesat di dalamnya dan menjadi zolim. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan yang namanya berita-berita pembelajaran itu harus diuraikan, diteliti. Ini dalam Islam di surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, dikatakan bagaimana Al-Quran itu menjadi kitab, siapa yang memerintahkan, siapa yang menyuruh. Nah, ternyata Silang Bang, silang. dijelaskan zalikal kitab. Halo, cek. Ya, silakan. Ya, silakan lanjut Pak. Diulang Oke. Bang ayat Sampai mana tadi? Diulang. Di mana? Tadi hilang tadi ayat Hujurat yang dibacakan, diulang. Oke, di Al-Hujurat ayat 6 dikatakan apabila kamu mendapatkan informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tetapi pelajari dulu, telusuri dulu agar kamu tidak tersesat di dalamnya dan menjadi zolim. Ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini selalu mengajarkan atau menarasikan sesuatu untuk memakai akal pikiran sebagai manusia. Bagaimana manusia ini, ya ayuhan nas, bagaimana kita selalu diperintahkan untuk menjadi seseorang yang memakai akal pikiran setiap mencari apapun itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ini menciptakan akal pikiran untuk membedakan di mana seorang manusia yang sempurna itu dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, yaitu apa? Memiliki akal pikiran dan nafsu. Kalau manusia, nah begitulah kita ketika mencari kebenaran, bagaimana kebenaran ini bisa kita uraikan agar tidak tersesat di dalamnya. Contoh, pertanyaan kadang-kadang selalu dilontarkan, kenapa Al-Quran dituliskan? Siapa yang memerintahkan? Secara langsung tidak ada yang memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran, tetapi Al-Quran sudah dinarasikan di ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitab. Nah, kitab itu seperti yang selalu kita pegang, yaitu apa? Tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Nah, di dalam Al-Quran juga dinarasikan, ya Muhammad, apabila kamu ragu-ragu dalam kitab ini, silahkan pertanyakan kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Nah, arti dari kitab ini adalah di mana kita merujuk kepada satu sosok atau satu zat yang menurunkan yang namanya ajaran-ajaran melalui Abraham sampai ke Yesus, sampai ke Nabi Muhammad. Dalam perspektif Islam, di mana seorang Islam mempelajari akan hal itu, memahami bahwasanya Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa bisa menjadi namanya Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat di zaman dulu itu diturunkan firman Tuhan itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa di zaman itu, di zaman Abraham, di zaman Yesus, sampai ke di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab. Lalu diperkenalkanlah yang namanya innani anallaha la ilaha illa ana. Aku adalah Allah
dan sembahlah aku, seperti di mana dikatakan bahwasanya Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Abang pernah dengar? Pernah. Nah, ketika kita mengambil atau merujuk di mana pembelajaran tentang Yesus apa yang dibawakan, siapa sih yang hampir-hampir mirip bagaimana bagaimana seseorang memuliakan Yesus dan tidak akan pernah mau mengakui bahwasanya Yesus itu dihinakan, dan bagaimana di dalam Bible juga dijelaskan bahwasanya Yesus diselamatkan karena ada dinarasikan bahwasanya karena ketaatannya dalam berdoa dan bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka Allah telah mendengarkan doanya dan dia diselamatkan. Di dalam Bible sendiri dikatakan Yesus itu diselamatkan, Bang. Sebenarnya. Nah, begitulah kami mempelajari, mencari kebenaran itu di dalam Al-Qur'an dan di dalam Bible. Makanya kami memahami bahwasanya Bible itu tidak sepenuhnya tulisan-tulisan orang lain. Masih ada beberapa kebenaran di dalam sana. Seperti itu, abangku. Nah, yang terakhir sebelum abang tanggapi, yang terakhir ketika Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku katakan kepada kalian tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Lalu dikatakan lagi bahwasanya apa? Bahwasanya Yesus ini mengatakan dia akan mengajarkanmu ajaran-ajaran yang akan datang, pengetahuan-pengetahuan yang akan datang. Nah, menurut abang itu siapa? Kalau kita merujuk kepada Roh Kudus, apakah Roh Kudus ini memuliakan Yesus dengan mempercayai Yesus dihinakan? Silahkan abangku. Oke, Bang. Agak kebanyakan saya berusaha menjawab sesuai yang saya ingat aja, Bang, ya. Silakan supaya sebentar. Host, kalau ada Kristen yang mau naik satu untuk komparasi, silakan dinaikkan aja satu. Dinaikkan aja. Siapa nih yang Oyo SS ini? Kalau Kristen silakan dinaikkan agar Bang Kebenaran ini bisa menyimak seperti apa ketika perbedaan antara orang-orang yang memposisikan Yesus pada tempatnya dengan orang-orang yang memaksakan Yesus dengan cara berlebihan. Silakan Bang Kebenaran dulu bernarasi dulu, silakan. Oke, saya sapa dulu ya. Selamat malam Bang Oi, apakah? Selamat bergabung ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Bang Oi bisa bergabung di sini. Harapan kita adalah bagaimana cara kita berdiskusi dengan baik ya. Dengan TikTokan. Seperti itu. Narasumber malam ini kita di titisan adalah Bang Ibes. Silakan. Silakan Bang Kebenaran. Iya, saya Bang. Oke. Siapa dulu ini, Bang Bang Kebenaran dulu diselesaikan dulu Bang Boleh Kebenaran. aku tanya aja pula-pula dulu kebenaran satu aja. Mungkin nanti abangnya Bang, di Al-Baqarah 245 ini bahwa di mana barang siapa meminjamkan kepada Allah, maka dia Kita teratur teman-teman ya. Sabar Bang ya. Harapan kita bagaimana diskusi kita, dialog kita malam ini teratur Bang. Santai aja, waktu kita panjang. Insya Allah akan diberi kesempatan nanti bertanya ya. Untuk session sekarang ini adalah Bang Kebenaran, dia bernarasi dulu sebentar atau kompromi dengan Bang Kebenaran. Silakan. Oke. Ya, silakan Bang Kebenaran. Oke, supaya segar saya tanggapi dulu yang paling akhir tadi tentang rujukan roh penolong. Jadi tentunya kalau kita dilahirkan dengan agama kita masing-masing, jadi saya bicara dalam konteks Kristen, andaikan di situ roh penolong itu mengidentikan tentang Nabi, tentang Rasulullah Muhammad, mungkin saya sudah percaya. Tapi di situ saya maknai sebagai ayat-ayat yang mustabiat, ayat-ayat yang perlu pendalaman dan perlu pengkajian dari para ahli-ahli. Jadi di situ untuk menjawab pertanyaan tadi abang tadi. Jadi saya tetap belum ada yang nyata tentang kata Muhammad di situ. Oke, terus saya kembali ke hukum akal yang abang katakan, hukum akal. Saya pernah beli terjemahan Quran di tahun pokoknya sekitar 20 tahun lalu lah.
Ah, dalam terjemahan Al-Baqarah 1 itu saya baca begini Bang terjemahnya. Yang disebut orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada kitab-kitab dalam kurung. Kitab itu dikurung. Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil dan Quran gitu. Betul. Dan kepada hari kemudian neraka dan surga begitu. Terus para malaikat-malaikat, terus para nabi-nabi, kitab-kitab gitu. Jadi itulah Islam. Orang yang disebut orang mukmin adalah mereka yang beriman luar biasa. Jadi Betul. tetapi berbicara tentang hukum akal yang sangat diagungkan, saya setuju Bang. Tapi abang juga harus ingat bahwa hukum akal kita pakai dalam batasan tertentu. Walaupun abang seorang muslim, saya mengatakan kepada abang bahwa abang tidak dapat menggunakan 100% hukum akal. Kenapa? Sepertinya sudah di pencapaian tertentu, saya harus stop dulu dan mengatakan kepada akal saya, hai akalku, kau tinggallah di sini, karena aku akan maju selangkah lagi tanpa membawamu. Kenapa saya mengatakan demikian Bang? Saya pikir abang mungkin akan setuju. Saya beriman kepada Tuhan yang tidak pernah saya lihat. Saya percaya dan beriman kepada neraka dan surga hari kemudian yang tidak pernah saya rasakan. Saya beriman kepada para malaikat-malaikat yang tidak pernah saya lihat. Nah, di sini saya mengatakan kepada abang, hukum akal harus ditinggalkan sekalipun Anda seorang muslim. Saya kira di sini harus ditinggalkan, karena kalau akal itu kan mungkin logikanya bisa pernah lihat, pernah dengar gitu kan. Ini kan kita cuma dengar-dengar dari kitab-kitab penulisan. Jadi itu tentang hukum akal. Oke, pada intinya di sini Bang, pada intinya sebagai orang Nasrani itu kami merasa aman kalau kami meninjau Quran. Kenapa kami mengatakan merasa aman? Kenapa? Karena luar biasanya Quran dalam terjemahan bahwa pertama saya angkat ayat yang saya sudah lupa, bahwa di hari kemudian nanti akan ada orang-orang yang golongan yang sangat dekat dengan kaum muslimin adalah mereka yang menyebut dirinya orang Nasara. Itu katanya entah di hadis. Kemudian ditunjang dengan Quran surat Al-Baqarah 62 dalam terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhan. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka tidak bersedih. Demikian Bang jawaban singkat saya mewakili hukum akal tentang nubuatan, tentang adanya Rasulullah Nabi Muhammad dalam kitab-kitab Taurat Injil. Kemudian tentang sebagai orang Nasrani kami merasa aman bahwa ditinjau dari sudut Quran kami itu aman karena kami juga bisa masuk surga Bang. Sekian tanggapan saya Bang, silakan. Mantap. Oke, jadi gini Bang, kalau memahami tentang Al-Quran, bagaimana pemahaman abang tentang Al-Quran tadi, membacakan dari segi penerjemahan, bahwasanya betul adanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus mempelajari dulu seperti apa keinginan Allah itu, seperti apa keinginan Tuhan, yaitu apa? Balik lagi yang saya katakan, pada saat di zamannya Allah itu menurunkan, atau Tuhan itu, kita ngomong Tuhan aja, Tuhan menurunkan setiap utusan-utusannya sampai utusannya yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sering kita dengar adalah di mana tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan lain-lain, siapapun itu, sampai ke Yesus atau Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Nah, Tuhan mengajarkan akan hal itu, bagaimana ajaran-ajaran sebelumnya, hukum-hukum yang diturunkan itu belum lengkap. Artinya apa? Contoh, satu hal Bang, di syarat pernikahan sebelum adanya Islam, seperti apa syarat pernikahan? Kedua, bagaimana caranya berhubungan bertetangga sebelum adanya Islam? Bagaimana caranya menghadapi seorang istri sebelum adanya Islam? Bagaimana caranya merawat anak sebelum adanya Islam? Bagaimana caranya menjalani keseharian agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik sebelum adanya Islam? Hukum-hukum itu tidak ada. Cuman yang ada itu adalah hukum-hukum di mana
di mana hukum-hukum itu yang betul-betul dilarang akan hal-hal yang sangat merugikan terlihat secara nyata. Itu di ajaran-ajaran sebelumnya. Ketika abang langsung merujuk, tadi kan saya masih membahas yang namanya roh kebenaran. Nah, kalau abang merujuk kepada roh kebenaran itu, di kitab Yesaya pun dikatakan, ada salah satu ayat, saya lupa di ayat berapa, dikatakan bahwasanya apabila seseorang itu diberikan kitab lalu disuruh membaca, dia akan menjawab, aku tidak dapat menjawab. Nah, satu pertanyaan, siapakah di dalam kekristenan yang tidak dapat membaca? Sedangkan kita tahu Matius, Paulus, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan yang siapapun itu di dalam Bible itu, semua dikatakan mereka ini orang-orang jenius, bukan cerdas lagi tetapi jenius. Nah, pertanyaannya, orang yang tidak dapat membaca itu siapa? Lalu roh kebenaran itu yang mengajarkan sesuatu yang akan datang itu siapa? Apakah ada penjelasan-penjelasan tentang seperti apa pembentukan bumi di dalam Bible? Bagaimana manusia mengenal Tuhan seperti apa? Bagaimana caranya mengenal manusia itu memakai akal pikiran untuk mengambil keputusan? Apakah ada penjelasannya di situ? Contoh dengan teori-teori bagaimana penciptaan langit dan bumi, seperti apa 7 struktur lapisan bumi, bagaimana segala kejadian-kejadian yang alami yang terjadi di muka bumi ini. Nah, abang bisa menguraikan tuh, mencari tahu seperti apa. Tapi tidak perlu dulu untuk merujuk langsung kepada Nabi Muhammad, tetapi mencari roh kebenaran yang akan mengajarkan ajaran kebenaran itu dan memuliakan Yesus. Nah, itu dulu yang perlu dipahami. Seperti itu, abang kebenaran. Silahkan. Boleh saya tanggapi ya? Baik, saudaraku, boleh ya kebenarannya saya tanggapi dulu. Ada pertanyaan dari setiap tadi bahwa siapa itu yang dikatakan tidak bisa membaca di Yesaya. Yang tentu kalau kita melihat dari perikop dari Yesaya itu adalah bicara kepada nanti akan datangnya nabi-nabi palsu. Nah, siapa roh yang tadi itu ya, dalam pengertian pemahaman Kristen ada Roh Kudus, di mana Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu akan singgah ada di tengah-tengah umatnya. Tetapi bukan kepada janji akan nabi yang lain ya, tetapi yang sebenarnya ya pertanyaan kita ini, Allah siapa yang kamu ikuti? Kepada siapa yang kamu sembah? Harus kita ngurut dari situ, dari mana kita telusuri. Betul. Sehingga kita ketemu. Iya, abang tadi bagus. Waktu saya bicara. Enggak, sebentar. Menarik tadi itu yang abang katakan bahwasanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Pertanyaan saya, Bang, ketika abang percaya dengan konsep penebusan dosa itu oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya simpel seperti ini. Apakah Anda percaya bahwasanya Yesus diludahi, digampar dan ditusuk perutnya pakai tombak, dan Anda mengimani akan hal itu? Apakah boleh dikatakan itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Silakan abangku. Abang, itu pertanyaan saya pertama aja menjawab pertanyaan abang belum selesai. Udah menimbul pertanyaan padahal waktunya saya bicara. Inilah saya katakan diskusi yang salah, ini kaprah kayak begini. Nantilah selesai dulu saya jawab pertanyaan abang, selesai, bahkan timbulkan pertanyaan berikutnya kalau sudah selesai bicara. Saya belum selesai menjelaskan siapa Roh Kudus, tapi jauh lebih itu kita bahas, bertanya, contoh apa Allah yang mana yang kamu sembah, sehingga dari mana. Jangan Anda berbicara Abraham bahwa data di Alkitab kami ternyata di Al-Quran sudah jauh berbeda. Karena banyak iman Kristen, Yahudi, dan Islam ini selalu mengklaim kami mengikuti milah Ibrahim. Kami orang Kristen, kami mengikuti Bapa beriman Abraham. Begitu juga Yahudi. Lah kita harus cari tahu kebenaran ini. Nah, kalau pengetahuan saya tentang Islam walaupun menjadi pertanyaan dan karena saya baca, siapa Tuhanmu, siapa Allahmu? Lah kalau kita melihat dari sejarah Muhammad, dari mana silsilahnya? Kenapa di dalam Alkitab
dan sejarah kami dalam kekristenan, karena kami mengimani sejarah, tidak pernah ada satupun orang pun yang dinubuatkan dari bangsa lain kecuali dari keturunan Abraham, Isa dan Yakub dan bangsa Israel yang sekarang kita lihat. Nah, kalau kita melihat dari Muhammad, ya Nabi Muhammad yang Anda imani, kalau kita melihat nenek moyang dari penyembah berhala dari suku Quraisy, yang dikatakan di situ Allah itu adalah pemimpi para dewa-dewa. Apakah kita melihat nanti sejarah ke sana bagaimana saat ini bahwa umat muslim ya mengelilingi Ka'bah yang sama yang pernah dilakukan oleh siapa? Bangsa Quraisy, penyembah dewa itu, yang dulunya mereka mengelilingi hal yang sama bahwa dengan telanjang, tidak pakai pakaian, tidak ada jubah. Menjadi tanda tanya bagi kita, jangan dicampur adukan dengan Ibrahim, Abraham. Kenapa Alkitab kami dan Yahuda satu rel, tujuannya sama, hanya karena mereka tidak bisa menerima seutuhnya Yesus sebagai ya juru selamat, karena yang diharapkan adalah raja yang menyelamatkan mereka dari penjajahan. Tetapi bukan berarti tidak ada orang Yahudi, orang Israel yang tidak menerima Yesus. Banyak. Bahkan rasul-rasul yang menjadi murid Yesus orang Israel semua, orang Yahudi. Maka itu satu rel kami. Tetapi kalau kita melihat dari tadi sila tadi aku sampaikan, contoh ya, saya kasih contoh ya di Al-Quran. Apakah pantaskah Allah menyatakan begini? Barang siapa meminjam kepada Allah, maka akan dipilih pegandakan. Logika saya bermain. Apa Allah itu membutuhkan dana atau tidak? Ketimbul pertanyaan di situ. Ya, jawabannya di mana, Bang? Ya itu tadi, maka itu saya membahas Al-Quran hanya timbul pertanyaan, bukan untuk membahas. Kalau tapi kebanyakan saudaraku Islam bertanya tetapi sedang membahas, mencampur adukan dengan Abraham dan Ibrahim dalam Alkitab dengan isi Al-Quran. Ini tidak sama, Bang. Karena di Al-Quran itu contohlah seperti jangan disamakan itu Yesus. Beda. Seharusnya menimbulkan pertanyaan, Abang, di ayat apa dimaksud? Kenapa terlalu panjang ini? Coba ini menjelaskan cara diskusinya. Contoh soal saya bertanya di Al-Quran kan, tapi bisa bilang. Iya, sebentar. Kalau ada di dalam Al-Quran, Iya, gantian. Kalau Anda mendengarkan narasi saya bahwasanya kalau dari perspektif Islam, saya dari tadi mengatakan itu. Dari perspektif Islam mengimani akan hal tersebut. Tidak ada paksaan untuk Anda mengimani hal apa yang saya sebutkan. Tetapi dalam perspektif Islam itu semuanya sinkron, alias ada sinkronisasinya. Begitu abangku. Paham sampai sini? Jadi kalau abang panjang lebar menjelaskan Allah siapa yang kau sembah, Bang? Allah siapa yang kau sembah? Kenapa saya bilang tadi? Nah, ini dia motor. Yang melakukan mengirim Mekah itu adalah Islam. Ya, intinya karena itu yang kita tahu. Siapa Allah yang kita sembah sebenarnya sih? Kita telusuri itu. Sebenarnya Islam akan bertanya. Sebenarnya abang ini mau bertanya, bernarasi, tetapi nggak enak hati untuk nyampe. Intinya memang abang harus bisa gitu, tidak jawab memang harus gitu bertanya. Kalau bisa tidak jawab pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab pertanyaan saya, Anda silakan bertanya. Silakan. Iya, pertanyaan apa dulu? Kita harus jelas. Contoh pertanyaan begitu, saya. Contoh, pertanyaan begini. Santai, sebentar. Santai. Ketika saya bertanya tadi, melanjutkan dari argumen saya dengan saudara kebenaran, mengatakan bahwasanya akan ada roh penghibur yang akan datang mengajarkan kepada kalian hal-hal yang akan datang. Dan narasinya di situ salah satunya dia mengatakan, dia akan memuliakanku. Nah, di dalam perspektif Islam, kami memuliakan yang namanya Yesus dan tidak menerima ketika Yesus dihinakan, diludahi, digampar. Bang, enggak usah ngomong Yesus, Bang, Isa, Bang. Maksudnya biar tidak bentrok, Bang. Oke, Isa. Saya mengatakan Isa. Isa itu sabar. Sabar, Bang. Pelan-pelan. Tidak bisa diskusi ini. Pelan-pelan. Kita sepakati dulu ini, Bang Ibes. Apakah Isa, Nabi Isa, ataukah Yesus ini? Yang kita mau bedah ini. Iya, intinya kan yang saya tanyakan begini, host. Maksud saya begini, kalau Anda bernarasi tentang Islam,
Ya, data di Al-Qur'an, jangan campur adukan dengan Oke, data di oke. Alkitab. Itu Oke. Bible, itu bicara Oke, tentang oke. Yesus yang Siap, disalib. Oke. Itu Oke, mah oke, oke. Sepakat, sepakat. Oke. Sepakat, oke. Sepakat, Bang. Yes, lah, jangan di-mute. Saya kan menerangkan loh. Oke. Ya, nggak apa-apa. Host, Oke, jangan mantap ya. di-mute, jangan di-mute. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya rapi. Gini. Kalau berbicara tentang Islam, harus berbicara tentang seperti apa kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di Islam. Sepakat? Sepakat ya? Dan Itu kan kalau kalimat tadi terjemah saya bacakan tadi. betul. Jadi ketika saya berbicara, saya tidak boleh mengatakan Yesus. Tetapi ketika ada istilah dari Al-Quran yang Anda pakai, Iya, saya boleh Isa. tahan. Oke, kalau ada istilah dari Al-Quran yang Anda pakai, saya boleh tahan. Silakan, Bang. Halo? Tetapi Oh, saya iya, kan siap. mau bertanya tentang Islam, bukan menanggapi, Bang. Maksud saya Oh, begini, mau Abang menjawab setiap pertanyaan dari Kristen, dan Anda bertanya tentang Kristen, kami jawab ada kebenaran di situ. Itu loh lebih bagus. Ya iya, dan itulah pertanyaan saya tadi. Tetapi kalau Anda tidak bisa menjawab, silakan Iya. bertanya, Bang. Sesimpel itu saya kalau diskusi. Lah kan saya Jadi sudah tadi bertanya, Bang, apa yang jawab Abang tadi? Kenapa ada mengelilingi Ka'bah? Tadi itu dalam mengikuti agama suku Quraisy pada situ, di mana mereka punya Allah adalah pemimpi para dewa itu di Mekah itu. Ya, namanya pun sama yang ada Allah yang kalian sembah. Allahmu yang sebenarnya siapa? Kan gitu. Abang kan ada menjawab. Anda bertanya tentang Roh Kudus tadi, ya itu Roh Kudus yang dimana menggantikan Yesus. Saya sudah jawab, simple. Saya bertanya yang memuliakan. Simple kan? Loh, apakah kami ini yang kami sudah menerima Roh Kudus ada dalam setiap orang Kristen, maka wajib kami memuliakan Yesus. Karena Roh bicara yang istilahnya angin kita dan melihat itu bicara, maka simple bagi kami itu Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada Bagi Anda kalau memuliakan tidak terima Yesus. silakan. Aduh. Gimana, Bang? Jawab dulu pertanyaanku lah. Aku sudah jawab pertanyaannya loh. Sekalipun itu jawaban saya simpel, tapi itulah jawaban. Tapi jawab kenapa umat muslim sekarang mengelilingi Ka'bah, mengikuti hal yang pernah dilakukan oleh para penyembah dewa. Allahnya pun sama, bahwa dia pemimpi para dewa-dewa di situ ada 3. Bang Tuban, Ibes, ada beberapa. Bang Ibes Bagi biar bawah. simpel juga. Simple, nggak masalah. Jadi penonton akan menilai, bahwa Anda mengelilingi itu hal apa perintahnya. Padahal itu sudah dilakukan oleh para penyembah dewa, tidak mengenal Allah. Ibrahim. Bang Ibes. Aduh kenapa itu? Dengar suaranya. Nggak kedengaran Bang Ibes. Lehernya. Sabar ya. Iya, siap. Ya, kita ini santai, Bang ya. Kita berdiskusi data ya. Saya data ya. Bang Ibes. Tes. Jadi diskusikan. Oke, Ya, oke. silakan. Tes. Oke. Ya. Oke. Kalau Bagus. jawaban Anda simpel, saya pun juga akan Nggak bisa masalah. menjawab dengan simpel bahwasanya dengan mengelilingi Ka'bah itu di dalam Al-Qur'an Karim menjelaskan bahwasanya ikutilah mila Ibrahim. Bukan Ibrahim di situ, Bang. Penyembah berhala di situ. Jangan dibantah Bang, jangan dibantah. Kan salah. Simpel, Bang. Bukan Oke, dibantah simpel, karena iya. Anda bukan Jangan ditanggapi, simpel. Terserah kau percaya atau tidak. Itu jawaban simpel, Bang. Nggak apa-apa. Itu jawaban Nggak apa-apa, simpel. teman-teman. Nggak apa-apa. Biarkan. Itu kan data di Al-Quran, bukan data di Alkitab saya, bukan. Tapi data Al-Quran. Bahwa Anda mengikuti Di dalam penyembah dewa Al-Quran, di situ, apa? mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, walaupun kalian sekarang pakai jubah. Oke. Itu loh yang Anda jawab. Oke. Di mana Anda memahami di dalam Al-Qur'an bahwasanya mengelilingi Ka'bah dengan cara telanjang? Di mana? Oke, ini bangsa Quraisy ya. Aku buka data sejarahnya. Ini kan ada Pak. Oh, bagus ini pertanyaan. Oh, dalam Tapi sejarah. kita melihat. Gini, Bang. Lu Saya tahu merujuk kemana? kepada Oke, sebentar. Kalau Anda sadar dengan Nah, bagaimana Anda cara bertanya malah kau potong. Anda bertanya, Anda potong, udah kelabakan di situ.
Jawaban saya terima dong. Sabar bang, tenang. Kita kan saja. Bukan kritisan, dia Aduh, apa ini? Sabar. saya mau jawab pertanyaan. Aduh. Saya mau jawab pertanyaan. Kenapa sekarang dia Rujukan sabar? Islam itu bang adalah Al-Quran bang, bukan sejarah. Karena sejarah belum tentu adalah benar. Tapi Bisa kita saja belajar dibikin-bikin. sejarah Quraisy itu. Walaupun kita belajar sejarah bang, tapi jangan sampai sejarahnya sejarah salah. Makanya rujukannya adalah Al-Quran. Ya, udah, makasih ya, saya paham saja ya, karena ini nggak nyambung. Nggak apa-apa. Nggak nyambung, makasih. Terima kasih sudah Ya udah, diberi nggak apa-apa, nggak kesempatan. apa-apa. Dah bisa nyambung ini. Iya nggak apa-apa. Kalau sama saya nggak nyambung apa-apa. itu, udah nyambung. Iya. Nggak nyambung. Iya nggak apa-apa bang. Iya nggak apa-apa. Silakan bang. Karena di sini komal yang betul-betul dijaga untuk diskusi, bukan untuk asal bicara sesuai keinginan. Karena memang begitu dia sadar bahwasanya dia tidak bisa mengalihkan untuk menguasai diskusi hanya untuk bertanya dengan cara dia. Sedangkan saya memahami apa yang dia mau lakukan. Betul. yaitu bertanya sedikit demi sedikit. Jadi lambat laun nanti dia yang menguasai pertanyaan terus-terusan. Betul. Sedangkan dia menginginkan jawaban yang simpel, saya pun juga menjawab simpel, mengikuti mila Ibrahim. Ternyata ketika saya menjawab mengikuti mila Ibrahim, dia mau mengambil sejarah di luar dari Islam. Dengan cara apa? Mengatakan bahwasanya yang mengelilingi Ka'bah itu bukan bangsa dari mila Ibrahim, tetapi orang-orang pagan Quraisy pada saat itu. Ya, wong piye to pengen makan cendol tapi belinya nasi Padang. Parah. Oten. Tadi dengan kebenaran ini nyambung. Kalau bang kebenaran. Nah, Bang kebenaran masih lanjut monitor. aja. Kak Nida, I miss you. I miss you. Habis. Ayo lanjut. Oten. Oke. Silakan. Bang kebenaran masih monitor. Bang kebenaran. Kalau bang kebenaran sebenarnya dikit lagi nih. Iya dikit lagi Iya, mualaf betul. dia ini. Dikit lagi insya Allah dia. Lanjut, Bang, oke. kebenaran. Saya suka sekali menjawab, cuma sudah dipotong tadi. Saya cuma ingat tentang rincian-rincian Islam mengatur segalanya. Mungkin kalau abang bisa ulang pertanyaan ke saya tadi yang sudah dipotong tadi itu. Bagaimana tadi tentang, begini saja, saya simpulkan begini aja bang. Oke, kalau kita bicara tentang kedisiplinan, pengaturan, tata cara hidup beragama, saya kira Islam luar biasa. Islam sangat luar biasa detailnya, mengatur segalanya itu. Terus kemudian tentang, jadi saya boleh mengatakan Islam luar biasa. Dia mengatur segalanya dengan rinci, dengan baik. Itu merupakan tanggung jawab para cendekiawan, ulama, gitu. Jadi orang Islam itu hidup dengan penuh dengan etika, itu sampai ke mana ke WC saja diatur. Dan saya anggap itu hal yang baik, supaya orang di bawah yang pas-pasan memahami dengan baik, gitu. Oke, kembali ke, kalau abang bertanya tentang nubuatan, saya bisa menjawab begini bang. Saya sendiri menemukan itu dalam Injil. Ya, selalu orang memaksakan ayat yang pertama tadi Anda baca tentang roh penolong itu kurang terlalu, dalam pandangan saya orang tetap mengartikan itu roh kudus, roh penolong. Betul. Begini bang, ya, jadi kalau saya bacakan ini, silakan abang atau pendengar ini mencoba untuk memahami ada apa yang akan saya bacakan di sini. Mungkin ini agak lebih jelas bang. Bisa saya bacakan cepat bang? Bisa? Silakan. Dalam ini perikopnya dalam Injil Yohanes 1 ayat, saya mulai dari 19 tapi saya baca cepat. Kesaksian perikopnya begini, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Satu bang, tokoh sudah disebut Mesias ya, berarti Yesus ya. Oke, lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." Dua sosok yang disebut tadi. Pertama Mesias, Yesus, bukan. Elia, bukan. Dan ia menjawab, "Bukan." Terus ditanyakan lagi, "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Oke bang,
Jadi saya dari awal pun saya agak ragu tentang kata engkaukah nabi yang akan datang. Sedangkan di pertanyaan pertama, engkaukah Mesias? Mesias kita merujuk kepada Yesus. Terus engkaukah Elia? Dia jawab bukan juga. Engkaukah nabi yang akan datang? Nah, ini orang-orang ini diutus oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli memegang kitab-kitab Tuhan ini. Seperti yang diisyaratkan dalam Quran itu, para ahli-ahli Taurat. Mereka ini penjaga risalah kitab Tuhan, Taurat itu. Jadi di situ identik sekali tentang siapakah engkau. Orang-orang ini diutus bukan dengan pertanyaan sembarang. Mereka datang dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Engkaukah Mesias? Nah, Yohanes menjawab bukan. Sedangkan kita tahu Mesias adalah Al-Masih, Yesus. Terus dia tanya lagi, engkaukah Elia? Dia menjawab bukan. Kan Elia kan diisyaratkan akan turun lagi kan, gitu. Nah, terus kemudian engkaukah nabi yang akan datang? Jadi nabi yang akan datang itu susah dijawab kalau kita menyebut Paulus nabi, tidak ya. Dia cuma murid-murid Al-Masih. Jadi kalau ayat ini tuh tepatnya nanti abang-abang lihat itu di Yohanes 1 ayat. Ya, saya tahu ayat itu bang. Saya tahu ayat itu, dan abang luar biasa, malah abang yang membawakan. Mau tahu tidak bang, bantahan ayat itu di dalam Bible bang? Kurang itu tahu kan, saya. Itu kan kesaksian Yohanes kan? Iya. Nah, coba izin abang, coba abang baca Yohanes 5 ayat Yohanes 5 ayat 35 bang. Ayat 35 sampai 40. Sabar sebentar, saya bacakan 35 sampai 40. Yohanes 5 35 sampai 40. Ya. 35 mungkin begini bunyinya. Ia adalah pelita yang menyala. Ya, itulah. Itu. Saya bacakan terus. Betul sekali. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang oke bang. Jadi kalau kita saya sampai sekarang itu sulit untuk mengidentikan siapakah nabi yang akan datang itu sesuai pertanyaan mereka. Soalnya saat itu Al-Masih bukan, engkau ke Elia bukan. Ya, engkau di situ kan akan datang. Abang coba simak di mana ayat itu mengatakan bahwasanya dia bagaikan pelita yang bercahaya, betul? Betul. Tetapi kamu hanya menikmati sementara cahayanya, betul? Iya, betul. Siapakah pelita itu, bang? Nah, itu yang enggak ada kan? Enggak ada rinciannya Pelita itu, gitu. kalau abang simak pembahasannya di situ, pelita itu adalah Yohanes. Maka dari itu, Yesus bersaksi ada kesaksian yang lebih penting dari diriku, karena kesaksian itu datang daripada Bapa yang telah mengutus aku. Begitu bang. Jelas nggak bang? Oke, jadi begini bang. Kalau saya bagaimana ya, kalau kita berbicara tentang agama, kalau kita mengulas ayat dan ayat, itu menurut saya, dalam hemat saya itu tidak akan selesai sepanjang zaman gitu. Jadi kita ke inti saja bang. Umpamanya saya maksud inti itu begini bang. Kita cari mudahnya begini. Saya punya Quran terjemahan yang saya baca, dan tadi saya bilang saya minta tanggapan abang. Saya melihat sini betapa Al-Masih putra Maryam itu luar biasa. Dia dilebihkan di dunia, merupakan orang terkemuka di dunia, di akhirat. Betul. Iya, dia ditunjang lagi dengan pengakuannya kepadaku telah diberikan segala kuasa. Makanya saya bilang, saya mengaku bahwa dia itu Tuhan yang diangkat Tuhan
menjadi Tuhan atas manusia gitu. Makna kata Tuhan ya, bukan Tuhan gitu. Kalau abang mau melihat yang tadi tuh di Yohanes 5:35 yang abang baca, kalau abang naik mulai dari 30-nya, itu unik sekali bang bahasanya di situ. Itu jelas rujukannya. Nanti saya coba. Terkemuka Ya, di dunia dan akhirat, karena memang di dalam perspektif Islam, di dalam pemahaman Islam, di mana Nabi Isa itu atau yang abang kenal Yesus itu belum selesai urusannya, belum selesai kerjaannya. Tetapi memang jangan pun Nabi Isa, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi di dalam perspektif Islam itu manusia terkemuka fid dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Karena apa? Karena memang dia adalah jadi mereka ini 25 nabi ini, mereka ini bukan bapak di antara kami bang, bukan bapak di antara kita, bukan seorang ayah, bukan seorang paman, bukan seorang kakek, tetapi mereka adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Maka dari itu ketika ada pertanyaan dari kita sebagai umat manusia, kita tidak bisa menyetarakan bahwasanya seakan-akan seorang kakek, seorang ayah yang melakukan hal unik yang tidak dapat kita percaya dalam segi akal logika. Gitu loh, karena mereka adalah utusan. Makanya dia adalah orang yang terkemuka di dunia dan juga di akhirat. Nah, di dalam pemahamannya dijelaskan kenapa Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus mengatakan sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Kalian telah mengutus Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku, tetapi, nah yang abang baca tadi, kalian melihat Yohanes adalah pelita bagi kalian, tetapi kalian hanya menikmati cahayanya dengan sementara. Maka dari itu ada kesaksian yang lebih penting dari diriku, karena kesaksian itu datang daripadanya yang telah mengutus aku. Artinya apa? Semua, bahkan jangan pun Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Petrus, bahkan Paulus ini tidak bisa dipercaya atau jangan mau percaya dengan kesaksian-kesaksian mereka. Itu menurut Yesus. Yesus tidak memperbolehkan kita mempercayai kesaksian-kesaksian di luar apa yang disaksikan oleh Yesus, penyaksian dari Yesus gitu loh. Kesaksian Yesuslah yang paling benar. Maka dari itu saya bilang tadi, Yesus itu di dalam Al-Quran, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah alaikum, di mana dijelaskan aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Itu kata Yesus. Maka dari itu Yesus mengatakan bahwasanya segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, mereka menerimanya dengan baik dan benar. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel, terutama pada murid-muridnya. Nah, ketika dikatakan lagi bahwasanya Yesus adalah terkemuka di fid dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat, Yesus mengatakan juga dalam Bible, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu jelas. Kenapa dikatakan dia adalah jalan? Ya tidak ada yang mampu mencapai jalan kebenaran itu untuk mengenal Allah Bapa sesuai di ayat Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 3, bahwasanya dikatakan mengenal hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu kata-katanya Yesus. Nah, di mana Yesus dikatakan lagi bahwasanya aku adalah jalan, kebenaran, semua kesaksian Yesus adalah kebenaran. Lalu dikatakan lagi, aku adalah hidup. Ya memang Yesus hidup di muka bumi ini, dan bahkan sampai sekarang Yesus masih hidup. Seperti itu abangku. Silakan. Oke, Pak. Jadi memang Lanjut. khususnya Injil Lanjut, ya Bang, ini lanjut. Oke, jadi memang yang disebut Injil itu banyak ayat-ayat yang kontra gitu. Contohnya, saya kasih contoh Yohanes 8 ayat 14, itu bunyinya begini, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku benar. Tapi kemudian dalam Yohanes 5 ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi ini ada ayat-ayat yang kontradiksi. Namun pun Bang, pada akhirnya kita kembali bahwa
hukum yang paling terutama dan utama di Taurat, kitab tebal itu agama Abraham ya, kitab Musa, diturunkan Taurat kepada Ibrahim, Musa, kemudian kepada Yesus, kepada Isa, dan kepada engkau Muhammad. Jalani agama itu, jangan engkau berselisih di dalamnya, karena kalau sudah berselisih itu hal-hal yang ajaib itu mungkin sangat sulit kita pahami sebagai umat. Kita hanya dianjurkan untuk menjalani agama. Kemudian saya ambil sederhananya begini Bang, itu yang saya butuh tanggapan anda sekalian gitu. Kita bicara soal Kristen itu adalah satu kenyamanan, di mana Islam tidak memvonis di situ dalam surat ayat-ayat Quran yang pernah saya bacakan tadi, bahwa di situ sudah diisyaratkan bahwa oke lah, karena Islam begitu sempurnanya, anda begitu sempurnanya dalam beragama, yang begitu mengesahkan Tuhan sesuai dengan Taurat, Zabur sampai kepada Yesus. Malahan di Taurat Injil malah esah satu. Jadi taruhlah anda, karena begitu sempurnanya Islam itu diciptakan untuk alam, taruhlah kalau cerita guyon itu begini Bang, kalian yang Islam masuk surga kelas eksklusif, tapi diingat loh bahwa di Quran dijanjikan bagi orang-orang Nasrani siapa saja, kata ayat Quran siapa saja gitu bisa masuk surga loh Bang. Gimana tanggapannya? Itu maksud saya loh Bang. silakan. Kalau di situ Bang, kalau di situ pada saat dikatakan kaum-kaum pada saat itu kaum-kaum yang mengikuti ajaran Yesus, kaum-kaum yang betul-betul mengikuti ajaran Abraham, kaum-kaum yang betul-betul mengikuti ajaran-ajaran dari Tuhan. Makanya pada saat di zaman fatrah itu kan mulai dari terangkatnya Yesus ke sorga, terangkatnya Yesus ke langit, sampai datangnya Nabi terakhir, itu jaraknya 600 tahun Bang. Sedangkan di mana zaman itu, zaman fatrah, udah pasti leluhur mereka kan udah bisa dibilang leluhur para pendahulu mereka itu mengikuti ajaran-ajaran apa? Ajaran-ajaran diajarkan oleh Abraham. Makanya dikatakan bahwasanya ahli-ahli Taurat, orang-orang pada zaman itu, karena tidak ada campur pautnya, kecuali orang-orang kecuali orang-orang yang mengikuti ajaran pagan, yang penyembah batu. Itu beda. Itu adalah orang-orang yang musyrik, yang menduakan Tuhan. Artinya begini Bang, sebenarnya yang membuat Abang ini kita tanya jawab ya, ini tanya jawab simpel Bang. Apa yang membuat Abang tidak mengikuti anjuran Yesus? Karena kalau saya dengar Abang ini adalah Kristen sejati, sama seperti saya. Saya seorang Kristen Bang, saya mengikuti ajaran Yesus, yaitu saya pengikut Yesus. Nah Abang juga pengikut Yesus, tapi masih percaya dengan yang namanya penyaliban. Pertanyaan saya, kenapa Abang tidak mengikuti apa yang sudah ditinggalkan oleh Yesus? Silakan Bang. Kalau tentang penyaliban Bang, Anda mengatakan kita menggunakan akal ya. Jadi ketika Injil seluruh kitab Injil yang penulisnya berbeda-beda menuliskan bahwa Yesus disalib, kita ingat seperti Abang bilang, zaman keberadaan antara Injil dan Quran itu kurang lebih 570 tahun ya, sampai 600 tahun ya, gitu. Jadi kalau menggunakan akal, siapakah yang lebih kita harus percaya? Saksi mata yang berada dan berjalan bersama-sama dengan Al-Masih pada saat itu. Betul, mantap, Masya Allah. Begini Bang, kenapa Islam itu ada yang namanya asbabun nuzul, asbabul wurud? Seperti ini Bang, karena ajaran Islam itu dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kami, orang-orang dibilang orang-orang akhir zaman ini, itu ajarannya tidak pernah putus Bang. Mulai dari Nabi Muhammad SAW Ustadz turun kepada kita semua, yaitu masyarakat luas, tidak pernah putus. Nah, ajaran Yesus Bang, itu terputus 400 tahun lamanya. Ketika Yesus diangkat ke sorga, kalau dalam Bible, ketika Yesus terangkat ke langit, di dalam Bible, itu 400 tahun, kodeks tertua, yaitu kodeks Sinaiticus, ditemukan di abad keempat Abangku. Nah, pertanyaan saya, bagaimana orang-orang yang dengan pedenya, dengan percayanya mengumpulkan kitab-kitab katanya, malah ditambah-tambahin?
malah ditambah-tambahin, lalu mengatakan firman ini datang dari Tuhan. Sedangkan apa di mana di dalam Bible itu juga dinarasikan bahwasanya di dalam Al-Quran juga ada, celakalah mereka yang menuliskan kitab lalu mengatakan ini dari Tuhan. Nah, sedangkan Yesus di dalam Bible satu-satunya oknum yang mengganti jubahnya memakai kain lenan cuma Yesus. Dan satu-satunya oknum, ada anak muda, ada seorang muda yang mau ditangkap tapi tidak berhasil ditangkap, yang tertangkap itu kain lenannya sehingga dia berhasil kabur. Yang tertangkap hanya kain lenannya. Cuman satu, Bang, tidak ada yang lain. Nah, artinya apa? Saya sinkronkan kepada yang tadi narasi saya yang pertama saya katakan bahwasanya apa? Di mana Yesus mengatakan, apa di mana Bible mengatakan karena kesolehannya, bahkan di situ dikatakan karena ketaatannya dalam berdoa, doa Yesus didengarkan. Lalu ia diselamatkan dari kematian. Artinya apa? Yesus diselamatkan dari kematian, dia tidak sempat mati, Bang. Kalau dia sempat mati lalu diselamatkan, itu bukan diselamatkan namanya, tapi diamankan. Begitu, Bang. Berapa itu? Wah, ada lagi beginian lagi. Kitab apa? Selamat malam Bang Son. Bang Son bisa berdiskusi bukan dengan abang baik. ini, bocil, tapi dia nafsu sekali dengan saya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut dulu dengan Bang Kebenaran. Karena sekarang saya tidak ada di perangkat, saya tidak ada perangkat dua, saya di mobil keadaannya. Jadi kita lanjut bernarasi dulu. Yang kita tahu aja di mana dalil-dalil itu dijelaskan. Nah, setelah saya menjelaskan semua ini, bagaimanapun pemahaman abang, pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang ketika abang mengatakan ajaran itu, abang mempercayai ajaran Abraham dan abang meyakini mengimani. Ajaran Yesus abang meyakini dan mengimani. Bahkan Yesus di mata abang itu bukan Tuhan, tapi seorang Tuhan. Itu benar. Sekarang pertanyaan saya, sampai detik ini, kenapa abang tidak mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Yesus? Apakah abang tahu apa yang ditinggalkan oleh Yesus? Silakan, Bang. Oke, singkatnya begini Bang ya. Jadi kitab Injil itu 4 kitab Injil yang awal itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Kalau kelebihannya daripada itu adalah surat-surat kiriman Rasul Paulus kepada para jemaat-jemaat gitu. Namun pun orang Kristen meyakini bahwa dia dalam panduan Roh Kudus sehingga harus dipercaya. Kalau saya menggunakan hukum akal, kita Bagus. bertanya tentang itu. 1000% untuk abang. Subhanallah. Mantap. Kita bertanya. Buktilah apa kata Yesus, Bang. Keren. Ya, kita bertanya tentang Yesus. Mari kita cari jawabannya dari mulut Yesus, bukan dari siapa-siapa pun. Itu pendapat Yes. saya. Inilah yang saya maksud. Yes. Nah, pertanyaan saya, Bang. Abang sebenarnya sudah, iya. Tapi pertanyaan saya, Bang, pasti ada sesuatu yang abang tidak tahu di dalam Bible yang diperintahkan oleh abang dan dikasih tahu oleh abang di dalam Bible. Kenapa abang tidak mengikuti itu? Karena belum terbaca oleh abang. Nah, saya cari aman, Bang. Saya membeli Quran dan membacanya. Gini, Bang. Saya kasih tahu ya. Iya. Saya kasih tahu ya, Bang ya. Di dalam Bible dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Segala sesuatu yang datang dari Yesus itu datangnya dari langit, yaitu dari Allah Bapa. Segala sesuatu yang dia bilang Yesus bahwasanya apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Dan apa yang diberikan Yesus yaitu damai sejahtera dia tinggalkan, damai sejahtera yang diberikan. Pertanyaan saya, abang tahu bahasa Ibraninya damai sejahtera apa? Damai sejahtera. Kurang tahu, Bang. Shalom. Damai sejahtera Ya, bahasa Ibraninya shalom. Abang tahu bahasa Indonesianya shalom apa? Shalom itu damai di hati ya kalau di Kristen. Bahasa ya, Indonesianya damai. shalom. Bahasa Indonesianya shalom yang kita kenal adalah salam. Keselamatan. Iya, salam. Abang Iya. tahu bahasa Arabnya salam? Assalamualaikum begitu ya. Bukan, abangku. Dalam bahasa Arabnya salam yaitu Islam dan artinya Islam damai sejahtera. Begitu, abangku. Selamat datang kebenaran. Semoga abang mendapatkan hidayah dan saya doakan abang mendapatkan hidayah. Amin. Amin. Bang, saya angkat lagi salah satu ayat Quran dalam terjemahan, Bang. boleh ya? Untuk mengimani Yesus kembalilah kepada Yesus.
untuk memahami Yesus, kembali kepada Yesus. Untuk menjadi seorang Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Muslim. Tapi satu kata yang saya berikan, satu kalimat yang saya berikan, teruslah mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Tuhan sang pencipta alam semesta yang sesungguhnya, bukan Tuhan-Tuhan yang dibuat, apalagi yang dipaksakan dan dilebay-lebaykan. Silahkan abang. Itu sudah ada, Bang. Itu sudah ada sudah